Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RTM Rapid Tag Movement. Di sini saya atas nama Siti Anisah dengan NIM E31181452. Dan juga ada teman saya yang bernama Akbar Imawan Dwi Cahya dengan NIM E31180949. Ada juga Bagus Fahrudin dengan NIM E31181049. Ada juga yang bernama Maulin Julia Celebrities dengan NIM E31181032. Ada juga Nada Tiara Maharani dengan NIM E31181192. Dan yang terakhir yaitu ada Istifadatul Maulania dengan NIM E31181368. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan database untuk salah satu rumah makan yang ada di Jember. Pembuatan database ini dilakukan untuk mengurangi kecurangan Di yang sini kita terjadi mempunyai 13 di salah tabel, satu warung yaitu tersebut. 1. Tabel cabang, Kecurangan ini ada tabel biasanya admin, dilakukan tabel oleh pegawai pegawai bahan, dari tabel rumah makan kelola tersebut. bahan, tabel jenis barang, tabel meja, tabel pembayaran, tabel pengeluaran, tabel stok, tabel retur, dan tabel struk. Jadi kita di sini memulai dari tabel cabang. Tabel cabang ini mempunyai relasi dengan tabel admin. Jadi di setiap satu cabang tersebut pasti mempunyai satu admin atau bisa kita sebut satu manajer. Dan lalu tabel admin ini juga mempunyai relasi ke tabel pegawai. Dan di setiap cabang tersebut pasti ada satu manajer, dan satu manajer tersebut pasti memiliki banyak pegawai. Dan kita lanjut ke tabel cabang lagi. Di tabel cabang pasti mempunyai tabel barang. Di sini tabel barang tersebut dimaksudkan untuk seperti tabel yang isinya menampung atau mengelola data makanan, data minuman, atau data cemilan. Kita menamakan tabel barang karena di situ banyak menampung tabel makanan, nama-nama makanan, nama minuman, dan nama-nama cemilan. Dan nanti jenis-jenis tersebut dibedakan ke dalam tabel jenis barang. Jadi tabel barang itu mempunyai tabel jenis barang. Dan tabel makanan-makanan itu atau minuman atau cemilan itu dibedakan dengan tabel jenis barang. Dan tabel jenis barang juga mempunyai banyak kelola bahan. Tabel kelola bahan ini itu untuk mengelola apa itu makanannya. Contohnya, jika ada makanan ayam goreng, maka di situ ada jumlah makanan yang diinputkan dan nama bahannya apa saja. Lalu tabel kelola bahan ini berelasi dengan tabel stok. Jadi banyak bahan di sini itu dimiliki oleh satu ID stok di sini. Untuk stoknya tersebut itu menampung hanya sebatas nama bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan makanan tersebut atau minuman atau cemilan. Itu kita bisa mengetahui di dalam tabel stok ini. Jadi untuk mengurangi atau menambahkan kita tahu di tabel stok ini. Dan tabel kelola bahan ini juga berelasi dengan tabel bahan, karena tabel bahan ini dikelola oleh tabel bahan. Lalu kita lanjut ke tabel barang lagi. Di tabel barang, jika kita sudah memesan apapun itu, contohnya kita memesan makanan dan minuman, kita pasti akan langsung membayar. Jadi tabel barang ini atau tabel menu ini kita berelasi dengan tabel pembayaran. Jadi contohnya kita melakukan banyak pemesanan di tabel barang dan kita membayar dalam satu pembayaran atau satu transaksi. Di situ contohnya ada ID pembayaran, ID user, ID kasirnya siapa, ID rekapnya yang nanti masuk ke dalam tabel rekap, nomor transaksi, dan selanjutnya. Di tabel pembayaran saat pemesanan kita juga berelasi dengan tabel meja. Di situ karena kita mungkin dimakan di tempat, jadi kita harus memesan nomor mejanya juga. Jadi nomor meja juga berelasi ke dalam tabel pembayaran.
Jadi saling bersangkutan antara tiga tabel ini. Lalu jika sudah melakukan pembayaran, pasti akan memiliki struk yang nantinya biasanya akan diberikan oleh kasir kepada sang pemesan. Dan mungkin saat melakukan pembayaran atau pemesanan itu mungkin ada kesalahan tidaknya disengaja, itu nanti ada retur. Retur ini untuk mungkin bisa mengembalikan apa yang tidak sesuai atau apapun itu. Jadi kita punya relasi antara tabel pembayaran ini bisa melakukan retur ini. Juga di sini ada kelola bahan tadi. Kelola bahan itu saat kita membeli barang atau bahan itu untuk membuat satu makanan atau beberapa makanan juga minuman, kita juga masuk di tabel pengeluaran ini. Jadi kita bisa tahu apa saja yang dikeluarkan dalam pembuatan barang tersebut. Saat sudah melakukan tabel pembayaran dan di situ juga ada tabel pengeluaran, dan kedua tabel itu nantinya akan direkap ke dalam tabel rekap. Jadi semua pembayaran yang telah dilakukan pada 1 hari atau 2 hari atau selanjutnya, dan juga pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan itu, keterangannya, tanggal waktu, bulan dan tahunnya, itu juga masuk ke dalam tabel rekap. Tabel rekap ini gunanya untuk menampung semua proses yang telah dilakukan dalam suatu cabang tersebut. Jadi untuk melakukan pembayaran dan pengeluaran, di situ ada tabel rekap.